kesulitan bagi tim lawan. Dan inilah dia tim asuhan Miroslav Janu Persela Lamongan. Ya, kita lihat ada sedikit perubahan di mana Rudi Widodo menjadi starter karena Gerset yang mengalami hamstring 2 jam sebelum pertandingan, dan formasi yang mereka suguhkan pada sore hari ini adalah 4-4-2. Rudi Widodo tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister. Pemain yang sebelumnya pernah memperkuat Persiwa Wamena. Dan inilah dia tim Persiwa Wamena asuhan Gomez de Oliveira. Ya, kita lihat ada beberapa pemain yang tampil sebagai starter di sini. Ada di sana Hari, Taufik, dan Ade. Bokai menjadi target man. Jali Firmansyah menjadi Har. Cuaca yang cukup mendukung di kota Lamongan akan memberikan tampilan yang menarik tentunya bagi mitra sepak bola di rumah. Menyaksikan Indonesia Super League, partai papan atas. Dan inilah dia mitra sepak bola kick off babak pertama. Tim tuan rumah menyerang dari sisi kiri ke kanan layar kaca Anda dengan jersey kebesaran mereka biru langit. Tim tamu dengan jersey utama mereka hijau hitam menyerang dari sisi kanan ke kiri. Boakai Edi Fodai langsung memperlihatkan skill mengolah bolanya dengan sangat apik tadi. Dan lebih curi, dan kali ini Gustavo Lopez. Bos serangan balik cepat dari Persela Lamongan. Rudi Widodo tadi diberikan bola kepada Gustavo Lopez. Melihat jarak tembak Gustavo Lopez. Serangan pertama, tembakan pertama langsung mengancam gawang dari Galih tadi. Usaha dari Gustavo Lopez. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana sebuah pergerakan dari Gustavo dengan shooting yang begitu jauh, tapi mengenai seorang pemain dari Persiwa kita lihat. Ya. Beruntung Galih Firmansyah begitu cekatan, kita lihat mengantisipasi datangnya bola sehingga tidak menjadi ancaman yang serius bagi gawang Persiwa. Ada sedikit deflection dari Shibakoya Yuichi tadi, berubah arah bola sehingga diperlukan fokus yang lebih dari Galih untuk membaca tadi. Ruang dari Gustavo Lopez, ancaman pertama, ancaman yang begitu berbahaya dari pemain elegan yang dimiliki oleh Persela Lamongan. Back tengah andalan dari Miroslav Janu juga yang dia bawa dari Kota Malang, Suroso. Pencapaian luar biasa dari Gomez Oliveira merubah tim Persiwa menjadi tim yang juga kuat untuk tampil di partai-partai away. Ya, betul sekali. Ini prestasi terbaik bagi Gomez sebagai pelatih. Berbeda hanya dengan Persiwa di ketika menangani Persebaya Surabaya ataupun Persebaya U21. Dan kedua pelatih sebenarnya sama-sama pernah menangani Persebaya walaupun Janu hanya 2 pekan jelang Liga Indonesia dibuka tahun ini. Firly, Persiwa Wamena coba bangun serangan melalui long ball tadi, dikirimkan kepada Boakai Edi Fodai. Kontrol tidak sempurna dari Sukadana, namun ada sebuah pelanggaran yang nampaknya dilakukan dari belakang tadi oleh Ade Iwan. Gelandang bertahan yang memang memiliki ciri bermain keras, dan tentunya Sukadana akan mendapatkan perlawanan yang ekstra ketat dan seimbang dari Ade Iwan. Kita lihat bersama. Ya, betul sekali. Dari belakang tadi ada Iwan, pemain yang memiliki koleksi kartu kuning yang cukup banyak bagi Persiwa Wamena. Kembali ke lapangan kali ini Sukadana, possession bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno selalu membantu dalam setiap penyerangan Persela Lamongan dari sisi sebelah kiri pertahanan kali ini. Rudi Widodo, Gustavo Lopez coba bermain cepat dari kaki ke kaki Persela Lamongan untuk membongkar pertahanan Wamena. Sebuah trupas yang terukur tadi. Kiriman umpan dari Dedi Indra tidak sempurna. Bola sudah meninggalkan lapangan. Kita lihat tadi memang posisi Dedi Indra, mantan pemain Persikabo, tidak begitu ideal untuk melakukan umpan cross sehingga tidak maksimal, hanya menimbulkan tendangan gawang bagi Persiwa Wamena. Seperti biasa, sebagai ciri dari tim Persela Lamongan, tampil di hadapan pendukung sendiri, selalu tampil agresif di awal-awal pertandingan, berupaya untuk menciptakan gol cepat dan semakin membakar semangat dari para El Amania yang memenuhi stadion tentunya. Kali ini dari sisi sebelah kiri, Vincent Aras, crossing langsung, heading dari Mario Costas. Masih terjadi kemudian terlepas kali ini Jimmy Suparno. Nampaknya wasit sudah melihat adanya pelanggaran terlebih dahulu dari Jimmy Suparno tadi terhadap penjaga gawang Galih. Ya, betul sekali, sebuah peraturan yang mengatakan bahwa penjaga gawang tidak bisa diganggu ketika melakukan rebutan bola di atas, dan ini dilakukan oleh Najamudin Aspira. Sebuah keputusan yang cukup tepat saya pikir. Umpan berbahaya dari Vincent Aras begitu terukur, heading Mario Costas tidak sempurna tadi. Bola masih melambung di udara dan terjadi duel perebutan. Setiap pemain fokus memenangkan bola. Nampaknya sedikit sekali sentuhan dan sebuah peluang. Gol cepat tercipta dari Persiwa Wamena, begitu spektakuler. Start yang sangat diimpikan oleh Gomez de Oliveira dan Eric Wicks Lewis berjoget membungkam Stadion Surajaya. 1-0 Persiwa Wamena. Ya, luar biasa kita pikir.
bagaimana prosesnya terjadinya gol dari Eric Wicks, dan sangat berbahaya Eric ketika diberikan kesempatan atau leluasa memegang bola dan konsentrasi melakukan penyerang. Dan kita lihat bagaimana heading dari Fodai. Luar biasa kemampuan dari Jailani Are tadi memberikan peluang bagi Eric Wicks menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong, dan kita lihat finishing yang begitu baik dan sangat tenang. Jeger, Persiwa Wamena unggul 0-1. Inilah dia start idaman dari Gomez de Oliveira dengan kedua tangan yang mengangkat di udara, tanda jayanya awal pertandingan bagi Persiwa Wamena. Betul sekali, kita lihat bagaimana proses ketika terjadinya gol. Kerjasama yang cukup apik dari tiga pemain depan dari Persiwa Wamena. Jailani Are menjadi tokoh sentral, saya pikir, sebelum terjadinya gol, di mana Eric Wicks bisa membaca datangnya bola dan dia dengan mudah menjebloskan bola ke gawang Hoirul Huda. Sangat terkejut tim Persela Lamongan coba membangun serangan, menjawab tantangan dari Wamena. Rudi Widodo, nampaknya terjadi benturan dengan kepala salah seorang pemain bertahan dari Persiwa Wamena. Upaya dari Rudi Widodo tadi, sepak pojok bagi Persela Lamongan. Isa Konon tadi berduel dengan Rudi Widodo. Ini dia upaya dari Rudi, dan nampaknya membentur bagian wajah dari Isa Konon secara tidak sengaja tadi. Sekali kita lihat kakinya Rudi Widodo terlalu tinggi dan mengenai kepala dari seorang Isa Konon. Ya, peluang bagi Lamongan tadi, dapat dibuang bola oleh Shibakoya Yuichi. Datang kembali serangan dari tim tuan rumah, sangat cepat Irsad Aras kali ini. Gustavo Lopez nampak langsung ingin merespons ketertinggalan ini. Gustavo Lopez ditutup oleh 3-4 pemain dari Wamena. Bola dibuang oleh Boakai Edi Fodai. Eric Wicks Lewis sang pencetak gol, sekaligus membuat gol yang ke-7 di musim ini. Begitu cepat lagi-lagi kita lihat pemain Jailani Are, senjata yang begitu menakutkan yang dimiliki oleh Persiwa Wamena dengan kecepatannya. Melebar ke sisi sebelah kanan. Sayang tidak dapat dijangkau tadi oleh Hari Novian. Ya, kita melihat ada sesuatu yang baru dari penampilan Persiwa, di mana mereka ketika kehilangan bola ataupun ketika mereka mendapat tekanan dari lawan, mereka langsung turun ke daerah sendiri. Dan kita lihat tadi bagaimana Gustavo agak sulit melepaskan diri karena dikepung sekitar 5-6 pemain lawan. Dengan ciri counter attack yang begitu cepat, senjata yang dimiliki oleh Persiwa Wamena. Sayang sekali Taufik dengan challenge pertamanya langsung dihadiahi kartu kuning nampaknya setelah menjatuhkan Mario Costas tadi. Ya, penampilan perdana dari Taufik yang kurang begitu mengesankan, karena kita lihat pertandingan baru berjalan 6 menit sudah mendapat hukuman 1 buah kartu kuning karena mengganjal Mario Costas, yang pemain yang sebelumnya absen melawan Pelita Jaya. Ya. Gustavo Lopez set piece bagi Persela Lamongan, tertinggal secara mengejutkan di hadapan pendukung mereka sendiri melalui gol cepat dari Eric Wicks tadi. Gustavo kali ini set piece yang cukup menarik menuju ke wing sebelah kiri. Kerjasama Jimmy Suparno kali ini peluang. Oh, sayang sekali. Tembakan langsung justru yang dipilih oleh Dedi Indra. Padahal ada 3 pemain Lamongan yang berada di kotak penalti. Ya, betul sekali, sayang sebenarnya. Masih ada beberapa opsi dan tidak ada tekanan sebenarnya dari pemain-pemain Persiwa. Ya. Sangat bebas bagi seorang Dedi Indra melakukan crossing atau memilih temannya di posisi di mana. Tapi kita lihat dia punya umpan crossing sangat terburu-buru dan tidak maksimal. Kembali flick on header dari Boakai Edi Fodai. Yang pertama tadi langsung membobol gawang dari Lamongan yang dijaga oleh Hoirul Huda. Mengejutkan bagi Roman Golian dan juga Suroso untuk bobol di menit-menit awal babak pertama. Tapi tentunya sebuah tontonan menarik disuguhkan oleh kedua tim bagi mitra sepak bola di rumah. Tontonan pertandingan terbuka, saling jual beli serangan, menambah menarik tentunya sore hari Anda di rumah. Roman Golian kali ini melebar kepada Taufik Kasrun. Cukup terbuka ruang bagi Irsad Aras. Taufik Kasrun kembali, umpan yang sangat terukur dan sebuah heading tadi sayang sekali tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol bagi Jimmy Suparno. Peluang tepat di depan gawang Persiwa Wamena. Ya, kesempatan mas terjadi sama Jimmy Suparno kita lihat tadi, tapi dia melihat bola terlalu pendek dan melakukannya dengan heading dan tidak maksimal. Beda halnya saya pikir ketika dilakukan dengan kaki akan lebih terasa dan lebih terarah dan lebih keras. Eric Wicks, kontrol yang sangat brilian dari Eric Wicks dan harus mendapatkan ganjalan dari Irsad Aras tadi. Ini dia pemain asal Liberia, playmaker andalan dari Wamena yang sudah sangat menikmati permainannya dengan tim ini.
Eric Wicks memiliki skill yang luar biasa, saya pikir di atas rata-rata pemain asing yang sudah ada. Dan kita lihat bagaimana dia memperlihatkan kemampuan skill individunya dan harus dilanggar oleh pemain Persela. Sukadana, Suroso, Afrikasun kali ini Persela Lamongan. Mudah bagi Shibakoya Yuichi. Kembali Eric Wicks, merangkai serangan bagi Wamena. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Hari Novian. Mario Costas menguasai bola, umpan pendek pada Gustavo Lopez. Sebuah terupas kali ini Rudi Widodo. Terbentur tangan nampaknya dari Shibakoya Yuichi dan harus dihadiahi penalti. Keputusan yang sangat cepat diambil oleh Nanja Budin Aspiran yang begitu yakin bola menyentuh tangan dari Shibakoya, walaupun nampaknya cukup dekat tadi jarak antara bola dengan tangan Shibakoya Yuichi. Sangat sulit bagi Shibakoya untuk menggeser atau memindahkan tangannya. Ya, memang kita juga lihat bagaimana juga posisi dari seorang Najamudin tidak begitu dekat dengan kejadian, tapi dia bisa mengambil keputusan yang tetap cukup tepat dan tidak bisa dielak sebenarnya seorang Shibak. Bagaimana kita lihat tayangan ulang bola syuting dari seorang Widodo mengenai tangan kiri dari Shibayoka. Jelas sekali tadi. Betul sekali, ada benturan dengan tangan. Namun pembelaan bagi Shibakoya adalah jarak yang begitu rapat dengan seorang Rudi Widodo. Namun kita lihat juga tidak ada protes dari Shibakoya yang tahu betul apa yang dia lakukan tadi. Bola dari Rudi menyentuh tangan kiri dari Shibakoya. Penalti akan dilakukan atau dieksekusi oleh Mario Costas. Menarik sekali untuk melihat Mario Costas sebagai algojo, bukannya Gustavo Lopez dalam keadaan penting seperti ini. Berhadapan dengan Gali. Mario Costas sangat tenang, side foot finish 1-1 di Surajaya dan kembali skor sama ketat. Inilah dia bangkitnya Lamongan di awal-awal babak pertama. Jeger 1-1. Ya, ini gol ke-9 bagi Mario Costas dan gol ke-19 bagi kemasukan dari Persiwa, dan sama halnya juga dengan Persela Lamongan di mana kedua tim saat ini sudah sama-sama kemasukan sebanyak 19 gol. Kita lihat bagaimana tenangnya seorang Mario Costas melakukan tendangan penalti. Eksekusi yang sangat prima dari Mario Costas, menunggu pergerakan dari penjaga gawang Gali. Langsung lesakan tembakan yang sangat terukur dengan side foot tadi. Ungkapan kelegaan Miroslav Janu yang sempat terkejut dengan gol cepat Eric Wicks. Kembali merubah keadaan sama ketat. 1-1. Serangan kembali dilakukan oleh anak-anak Wamena kali ini. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Lamongan, Eric Wicks Lewis. Dapat diantisipasi oleh Rudi Widodo. Irsat Aras. Cukup telat tadi. Harus hati-hati. Sebuah challenge dari belakang. Ada Iwan tadi. Tentu sekali karena sudah mendapat hukuman kartu kuning. Perlu ekstra hati-hati bagi seorang Ade Iwan. Karena pertandingan masih cukup lama. Sebuah kerugian besar tentunya jika salah seorang pemain meninggalkan arena permainan sebelum usai pertandingan. Lempar ke dalam, Taufik Kasrun. Mario Costas kali ini, Irsat Aras, heading yang kurang sempurna tadi. Bola kembali kepada kaki Taufik Kasrun. Dapat dipotong oleh Buakai Edi Fodai. Shielding bola yang sangat menawan dari Buakai Edi Fodai. Eric Wicks. Ada Iwan. Sangat cepat, bola berpindah dari kaki ke kaki para pemain Wamena kali ini coba membongkar pertahanan Lamongan. Gol penyama kedudukan dari titik putih tadi. Sedikit menggetarkan tentunya bagi hati para pemain Wamena yang unggul terlebih dahulu melalui gol Eric Wicks. Kita lihat sangat impresif, sangat cepat permainan di lapangan, Bung Daniel. Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana Gomez mencoba memaparkan kecepatan yang dimiliki anak Papua. Seperti halnya tim-tim lainnya dari asal Papua memiliki kecepatan cukup tinggi, dan Gomez kita lihat mencoba hingga menit ke-12 ini memanfaatkan kecepatan yang dimiliki anak-anak Papua untuk membongkar pertahanan dari Persela Lamongan. Gustavo Lopez. Costas dikawal ketat oleh Yesaya Desnam tadi. Lagi sebuah pelanggaran dari Ade Iwan. Menguji kesabaran dari wasit Najamudin Aspiran tentunya dengan beberapa pelanggaran yang sudah dilakukan. Memang tugas yang tidak mudah bagi Ade Iwan menggantikan peran dari seorang Marcelino Mandagi, gelandang bertahan andalan dari Wamena. Terus lagi yang dijaga seorang Gustavo Lopez, seorang pemain yang cukup punya kualitas dan cukup punya mental yang cukup bagus. Set piece dihadapi oleh Gustavo Lopez. Umpan langsung menuju sayap kali ini. Ade Indra. Terlalu pendek tadi, tanggung. Memberikan umpan kepada Jimmy Suparno. Lempar ke dalam bagi Persiwa Wamena.
Taufik Soleh. Bola tidak bisa dikontrol tadi oleh Eric Wicks. Sukadana. Bermain di daerahnya sendiri, Sukadana dan juga Suroso. Coba menyusun serangan yang bermula dari lini pertahanan Persela Lamongan. Jimmy Suparno kali ini mencoba umpan terobosan yang terbaca tadi. Bola kembali direbut oleh Sukadana. Gustavo Lopez ditutup oleh Hari Novian. Melebar ke sisi sebelah kanan. Taufik Kasrun crossing kali ini. Taufik Kasrun. Mario Kostas. Oh, luar biasa tadi. Upaya heading dari Mario Kostas. Tipis saja berada di atas gawang dari Galih. Ya, sebuah ajukan jempol bagi Mario Kostas saya lihat. Di mana selalu menang dalam bola-bola udara. Dengan si Bayoka kita lihat sangat unggul. Kali ini dia berduel dengan Firly Afriansa. Pemain yang tidak memiliki postur terlalu tinggi, Mario Kostas justru dengan semangat yang luar biasa berhasil memenangkan duel-duel udara baik dengan Firly maupun Yesaya Desnam. Sebuah goal kick yang tidak sempurna dari Firly tadi masih bisa diselamatkan oleh Bokai Edi Fodai. Isa Konon kali ini back kiri yang sangat rajin membantu dalam posisi overlap bagi Wamena. Yesaya Desnam dipotong lagi tadi oleh Jimmy Suparno. Sukadana kali ini Vice Captain dari Lamongan, Sukadana. Umpan melebar, Taufik Kasrun. Coba kerjasama tadi dengan Irsad Aras. Dapat diantisipasi oleh Yesaya Desnam. Ade Iwan berikan bola kepada Hari Novian. Sebuah umpan langsung ke depan dari Hari Novian. Ditujukan kepada Eric Wicks. Dikawal ketat oleh Suroso. Kita lihat Eric Wicks sangat cermat. Ball handling skill, footwork dari Eric Wicks. Dan harus dijatuhkan oleh Suroso tadi. Ya, sebuah keputusan yang sulit sebenarnya bagi Suroso. Bagaimana kita lihat dipermainkan tanda kutip oleh Eric Wicks. Sehingga ada sedikit emosi kita lihat dari reaksi dari Eric Wicks. Di mana dia sempat mendapatkan jalan dari Suroso. Tidak ada opsi lain bagi Suroso selain menjatuhkan Eric Wicks tadi apabila tidak ingin gawang dari Hoirul Huda terancam lagi-lagi. Luar biasa pergerakan serta penampilan Eric Wicks menggocek dan membongkar pertahanan Persela Lamongan. Sebuah kesempatan dari set piece walaupun nampaknya dari sudut yang kurang prima bagi Eric Wicks untuk melepaskan tembakan. Dapat diantisipasi tadi oleh tagar hidup Lamongan. Gustavo Lopez kali ini melibatkan Irsad Aras nampaknya. Rudi Widodo tadi melakukan pelanggaran terhadap Taufik Soleh nampaknya. Rudi Widodo di beberapa tahun terakhir malang melintang di beberapa klub seperti Sriwijaya dan juga Pelita Jaya. Sebelumnya juga pernah membela Persis Solo. Betul sekali ketika bersama Persis Solo, dia namanya bersinar ketika ditangani seorang Suharno. Tapi setelah itu mengalami cedera di bagian lutut dan seiring prestasinya terus menurun. Bokai Edi Fodai. Ade Iwan, Eric Wicks. Ya, nampaknya wasit melihat adanya seorang pemain yang cedera di lapangan. Taufik Soleh. Berbenturan dengan Jimmy Suparno tadi. Ya, betul sekali, kenal bagian perut dari seorang Taufik Saleh yang kali ini baru tampil sebagai starter. Iya, Peter Rumaropen yang harus berada di bangku cadangan akibat baru saja mengalami kehilangan di keluarganya. Sebuah berita duka bagi Peter Rumaropen nampaknya. Betul sekali, itu pendapat keterangan dari seorang Gomez sehingga dia tidak diturunkan karena konsentrasi masih terbagi dua. Lempar ke dalam bagi Wamena, Isa Konon. Rudi Widodo, Mario Kostas kali ini coba melakukan akselerasi masuk. Mario Kostas membuka ruang bagi Rudi Widodo. Sayang sekali kontrol yang tidak cermat dari Rudi tadi. Tidak bisa mengancam lini pertahanan Wamena dan handball nampaknya dari Sukadana. Sangat disayangkan harus kehilangan possession bola Lamongan dari kondisi yang cukup positif tadi untuk menyerang lini pertahanan Wamena.
walaupun postur tubuhnya tidak begitu bagus sebenarnya seorang gelandang. Kita lihat tapi begitu rajin, begitu kuat tenaganya. Sehingga sangat sentral peran dari Sukadana di sektor tengah. Ya, offside nampaknya Jailani Arey. Dilihat oleh linesman dalam kondisi offside tadi, menerima umpan dari Eric Weeks. Irsyad Aras. Umpan melebar yang tanggung. Oh, hampir saja kesalahan dari Yesaya Desnam. Sangat berani para pemain Wamena bermain umpan-umpan pendek. Sekali sangat berisiko sebenarnya, tapi mereka punya kepercayaan tinggi. Iya. Karena pada dasarnya punya skill yang cukup bagus. Sebuah trupas bagi Buakai, sayang sekali tadi. Tidak bisa digapai pemain asal Togo ini. Umpan dari Ade Iwan Setiawan. Suroso. Jauh ke depan. Rudi Dodo dengan kontrol yang sangat cermat tadi. Sukadana mulai menikmati permainan mereka Lamongan setelah di awal-awal tadi dikejutkan oleh pergerakan yang cukup menakutkan dari Jailani dan juga Eric Weeks serta Buakai Fodai. Membuat Wamena sempat unggul terlebih dahulu. Kita lihat fighting spirit dari seorang Jimmy Suparno yang luar biasa. Kita lihat ketika Mario Costas bisa menyamakan kedudukan, kepercayaan diri pada pemain Persela sudah semakin tinggi. Dan kita lihat bagaimana mereka bisa lebih bagus mengalirkan bola dari daerah satu ke daerah yang lain. Firly Apriansyah. Roman Golian kali ini bagi Lamongan. Oh, nampaknya jadi masalah dengan footing dari Golian tadi. Lempar ke dalam bagi Lamongan. Sentuhan terakhir dari Hari Novian tadi sebelum bola meninggalkan lapangan. Hari Novian Caniago. Suroso. Pada Taufik Kasrul. Pemain yang bisa bermain di dua posisi bagi Lamongan, center back dan juga back kanan, Taufik Kasrul. Dan lagi Janu tidak puas dengan umpan crossing dari Taufik tadi. Nama Taufik diganti beberapa jam sebelum pertandingan karena di posisi itu sebelumnya muncul nama Pitono, pemain yang pernah dibesarkan di Persis Solo. Ya. Eric Weeks. Sangat cermat umpan dari Eric Weeks tadi pada Jailani, sayang sekali. Linesman kembali mengangkat bendera offside, cukup menarik untuk melihat tayangan ulang apabila kita cermati nampaknya Jailani tadi melakukan timing yang pas terhadap larinya. Kita lihat dari tayangan ulang. Ya, jelas sekali onside Jailani Arey. Menerima umpan yang sangat terukur sebenarnya, sayang sekali. Ya, pemantauan atau keputusan dari Pahrudin sebagai asisten wasit itu saya lihat tidak begitu cermat. Irsyad Aras, oh sayang umpan yang terlalu jauh tadi. Ya, terlalu berburu-buru. Kita lihat tadi bagaimana seorang Irsyad Aras melepaskan sebuah umpan. Gomez dan juga Janu berduel di sideline bagi kedua tim ini. Dua pelatih yang memang memiliki kemampuan yang saya pikir luar biasa, menjadi aktor utama bagi suksesnya kedua tim ini berlaga di Indonesia Super League. Lamongan di peringkat 6 dan Wamena di peringkat 3 dengan budget yang saya pikir tidak terlalu besar seperti tim-tim lainnya di Indonesia Super League, namun prestasi yang sangat maksimal ditorehkan oleh kedua kesebelasan ini. Peluang bagi Irsyad Aras kali ini membangun serangan. Mario Costas berikan bola kembali kepada Irsyad Aras. Oh, baik sekali. Tipuan dari Irsyad Aras, crossing, sayang. Tidak sempurna tadi. Umpan yang coba diberikan Irsyad Aras kepada salah seorang rekannya di kotak penalti. Ya, posisinya tidak begitu sempurna seorang Irsyad kita lihat tadi. Sehingga mengalami kesulitan dalam memberikan umpan crossing. Sebenarnya masih punya kesempatan untuk mengontrol bola. Sehingga bisa mengarahkan bola lebih baik kepada rekannya yang berada di kotak penalti lawan. Dalam statementnya kemarin, Gomez de Oliveira menyatakan bahwa Persiwa akan tampil menyerang dan menunjukkan penampilan terbuka dan menarik. Dan sampai sejauh ini terbukti apa yang dia katakan. Permainan yang luar biasa ditunjukkan oleh para pemain Wamena. Lagi serangan Buakai Edi Fodai, tembakan dari jarak jauh tadi. Belum mengancam gawang Hoirul Huda. Kerjasama 1-2 antara Weeks dengan Buakai Edi Fodai memuaskan Gomez Oliveira. Ya, sebuah peringatan tentunya dari seorang Fodai. Kita lihat supaya para pemain belakang atau Suroso dan kawan-kawan bisa lebih hati-hati, lebih waspada untuk tidak memberikan ruang kepada seorang Fodai. Gustavo, Jimmy Suparno kali ini.
Peluang bagi Lamongan. Umpan kotak penalti dapat dihalau oleh Isa Konon. Sukadana. Gustavo Lopez kembali. Oh, dalam tekanan tadi Sukadana dan harus memberikan umpan kepada rekannya di sisi sebelah kiri, Dedi Indra. Sangat rapat, tertutup semua celah bagi para pemain Lamongan. Yang terakhir tadi, sebuah tackling dari Taufik Soleh menghalau laju dari Jimmy Suparno. Sukadana kali ini bagi Lamongan. Space yang cukup terbuka bagi Sukadana. Lagi-lagi, baik sekali pertahanan dari Wamena. Ya terlalu saya pikir seorang Sukadana dan melepaskan bola sehingga bisa dibaca para pemain Persiwa Wamena. Jimmy Suparno menghadapi Taufik. Sebuah crossing. Oh, beruntung masih ada Yesaya Desnam menyelamatkan ancaman terhadap penjaga gawang. Gustavo Lopez kembali bagi Lamongan. Sayang sekali lagi-lagi umpan yang tidak terukur dari Gustavo Lopez tadi. Ya, kita lihat sedikit agak goyah pertahanan dari Persiwa Wamena ketika mendapat serangan bertubi-tubi. Ya. Perlu fokus saya pikir pada pemain belakang, perlu komunikasi yang lebih baik sehingga bisa menata sektor pertahanan dan tidak kebobolan untuk kali kedua. Dan kita juga melihat gangguan yang diberikan oleh Hari Novian dan juga Taufik Soleh terhadap seorang Gustavo Lopez. Sedikit banyak cukup menyulitkan pemain asal Argentina ini untuk bergerak, kita lihat. Namun lagi-lagi sangat cermat, Gustavo Lopez melepaskan diri dari dua pemain bertahan Wamena. Sayang sekali lagi-lagi Ade Iwan memberikan sentuhan yang sangat penting, merebut bola dari kaki Gustavo Lopez tadi. Dan juga ada Isakono, kita lihat sangat clear, tidak ada pelanggaran. Dan mungkin juga karena pengaruh kondisi lapangan yang tidak begitu bagus, sehingga kita lihat Gustavo bisa terjatuh. Lempar ke dalam bagi Lamongan. 27 menit berlalu, skor sama ketat 1-1. Mario Costas kali ini berikan pendek kepada Gustavo, melanjutkan bola kepada Jimmy Suparno. Rudi Widodo. Oh, kembali keputusan handball nampaknya diberikan oleh wasit Najabudin Aspiran terhadap Firly Apriansyah. Dan lagi-lagi tanpa ragu, Najabudin langsung menunjuk titik putih, mendapatkan respons yang kurang baik dari pemain Wamena. Begitu reaktif menyambut keputusan penalti kedua dari wasit kali ini. Ya, sebuah risiko yang begitu kita lihat. Datangnya serangan dan jelas sekali memang mengenai tangan dari seorang Firly Apriansyah. Iya, tangan kiri dari Firly tadi memang sedikit membuka. Namun lagi-lagi, iya memang sedikit mengenai tangan dari Firly. Ya, ada gerakan dari tangan menghalau bola tadi dari Firly. Walaupun sebelumnya mengenai dada terlebih dahulu. Memang sebuah handball, namun lagi-lagi dari jarak yang begitu rapat sehingga seorang defender tidak bisa menyingkirkan tangannya. Lagi-lagi keputusan yang menjadi keputusan hak dari seorang wasit menunjuk titik putih karena memang ada benturan bola dengan tangan tadi. Dan kembali sang Algojo, Mario Costas. Luar biasa Mario Costas, walaupun Gali sempat menyentuh bola tadi, bola masih dapat melesak masuk ke gawang Wamena. Dan kali ini Lamongan berhasil unggul 2-1 melalui gol yang diciptakan oleh Mario Costas. Ya, gol ke-10 bagi Costas. Kita lihat memang tadi bagaimana antisipasi dari seorang Gali. Begitu bagus sebenarnya, hanya karena datangnya bola begitu deras. Kita lihat tayangan ulang, begitu deras, bam, tidak bisa dihalau oleh seorang Gali walaupun sempat mengenai tangan kanannya. Sudah dapat dibaca tadi oleh Gali. Upaya penalti dari Costas namun power yang begitu kencang menyebabkan bola tidak bisa diselamatkan dan merangsek masuk ke gawang Wamena. 2-1 coming from behind anak-anak Lamongan dari dua sepakan penalti. Sangat disayangkan Wamena harus mendapatkan kerugian dengan terjadinya dua handball di kotak penalti tadi. Dan kita lihat luar biasa ledakan energi dari para pemain Wamena untuk membalas ketertinggalan. Saya pikir seharusnya pelanggaran bagi tim Persiwa karena jalan arah dilanggar. Kita lihat ketika menguasai bola. Ada dua pelanggaran tadi terjadi terhadap Wicks dan juga Jailani sebenarnya. Kita tunggu keputusan wasit. Najabudin Aspira. Berbenturan nampaknya Jailani Arai dengan Hoirul Huda di kotak penalti. Pekerjaan yang juga memang sulit bagi Najamudin dengan kecepatan para pemain di lapangan. Iya, hadangan dari Taufik dan juga Suroso tadi.
adalah pelanggaran pertama, dan ini apabila wasit belum menemukan peluit itu mungkin merupakan sebuah pelanggaran kedua terhadap Jailani Arai. Ya, betul sekali, kita lihat Najamuddin Aspira tidak begitu dekat dengan setiap peristiwa yang terjadi di lapangan. Ya. Dibutuhkan wasit dengan fitness level yang sangat sempurna tentunya untuk memimpin pertandingan dengan tensi tinggi seperti ini dan dengan kecepatan para pemain yang luar biasa. Dan kita lihat luar biasa Gomez menenangkan para pemainnya di lini belakang tentunya, lini yang sangat vital. Ya, memberikan motivasi kepada Yesai Desnam supaya tetap tampil percaya diri. Ya. Meskipun terjadi 2 kali hukuman penalti. Ya, kita lihat ada sebuah klaim penalti dari Gomez tadi, melihat Jailani yang nampaknya disergap tadi oleh Khairul Huda dan juga Roman Golian. Ya, dia berharap mendapat hukuman yang sama, saya pikir. Ya. Bahwa Persiu mendapat hadiah penalti. Sukadana, sangat menarik pertandingan sore hari ini. Beberapa keputusan yang cukup menarik diambil oleh wasit Najamuddin Aspiran. Isakonon gagal menguasai bola tadi bagi Persiwa Wamena. Lempar ke dalam bagi Lamongan, Taufik Kasrun. Suroso kali ini. Sukadana memindahkan bola menuju ke sisi sebelah kiri Roman Golian. Yang tidak cukup pintar Sukadana mencoba memperlambat tempo permainan. Ya. Taufik Kasrun, Irsad Aras mencoba mencari pergerakan rekannya. Memilih untuk ke belakang, kita lihat. Ditembak ketat oleh Shibakoya Yoichi tadi, Suroso. Sebuah square pass kepada Roman Golian. Gustavo kuasai bola bagi Lamongan. Jimmy Suparno kali ini selalu bergerak, kita lihat Rudi Widodo bahkan bantu hingga ke belakang. Hampir semua pemain Persela tampil dengan pergerakan-pergerakan yang cukup bagus. Ya. Termasuk Roman Golian, kita lihat bahwa cukup rajin membantu penyerangan walaupun dia sebagai stopper. Sangat apik pergerakan dari Irsad Aras dan harus dilanggar oleh Buaka Edi Fodai tadi. Postur badan yang tidak setimpal, ya. Sehingga sangat mudah kartu kuning seorang Irsad Aras bagi Buaka Edi Fodai. Akibat luapan emosinya tadi, harus menjaga ketenangan di kapten tim Persiwa Wamena, Buakai Edi Fodai, pemain yang sangat diandalkan bagi Gomes de Oliveira. Di lini depan Wamena, Gustavo Lopez, Rudi Widodo, terpotong tadi oleh Buakai Edi Fodai. Bola direbut oleh Mario Costas kali ini. Lamongan coba bangun serangan, Irsad Aras, Rudi Widodo. Begitu rapat, marking dari para pemain Wamena dan hampir saja sebuah kesalahan tadi. Nampaknya mengalami cedera seorang Mario Costas. Pemain yang hanya memiliki 170 cm dengan umur 26, tapi kita lihat bola-bola udara sangat unggul Mario Costas dan sudah mengemas 10 gol hingga saat ini. Kita lihat seorang wasit Najamuddin Aspira sedang menyiapkan kartu kuning yang ketiga tentunya. Dan ini dia tayangan ulang cedera dari Mario Costas yang mendapatkan benturan nampaknya tadi dari Buakai Edi Fodai, ya. Figur penting dalam prestasi sementara dari Lamongan, unggul 2 gol. Kedua gol dari Lamongan diciptakan dari titik putih, upaya dari seorang Mario Costas. Roman Golian kali ini. Dedi Indra. Gustavo Lopez. Playmaker Lamongan. Mencoba membuka kembali peluang bagi Lamongan untuk menciptakan gol ketiga. Dapat diantisipasi. Clearance dengan kepala oleh Suroso tadi pada Taufik Kasrun. Irsad Aras. Rudi Widodo kesempatan menyerang. Ini pertahanan Wamena. Rudi Widodo sangat baik tadi dan harus dilanggar secara sinikal tadi oleh Shibakoya Yoichi. Ya, harus kartu saya pikir karena sudah lihat Rudi Widodo kalah cepat Shibakoya Yoichi.
Sangat licin, sangat licik, dan begitu cermat Rudi Widodo tadi mencoba melewati Shibakoya Yuichi, pemain asal Jepang yang memang tidak memiliki kecepatan. Nampak diperdayai tadi oleh Rudi Widodo, dan tidak ada opsi lain selain harus menjatuhkannya tepat di ujung kotak penalti dari Persiwa Wamena. Jarak yang tampaknya sangat ideal, Bung Daniel, bagi Gustavo Lopez. Ya, saya diinginkan Gustavo yang kita lihat hari ini agak sedikit berubah, sedikit lebih ke belakang bermain. Ya. Menit-menit krusial bagi Wamena untuk tidak kembali kebobolan dari set piece seorang Gustavo Lopez. Tantangan bagi penjaga gawang Gali untuk membaca upaya dari seorang Gustavo Lopez. Gustavo Lopez pada tiang jauh tadi membuka peluang bagi Suroso, namun dapat dihalau oleh lini pertahanan Persiwa Wamena. Dan pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Dedi Indra terhadap Jailani Are. Pergerakannya selama babak pertama begitu merepotkan lini pertahanan Persela Lamongan, Jailani Are. Ya, sebuah orang pemain yang punya prospek sebenarnya untuk Persiwa, meskipun baru muncul pada musim ini, memberikan sebuah harapan bagi Persiwa. Ya, goal kick. Bukan sebuah pelanggaran dari Yesaya tadi. Sangat keras sebenarnya dorongan dari seorang Yesaya Desnam yang pernah dipanggil seleksi masuk tim nasional. Ya. Jadi wasit hanya punya sepira tidak melihat sebuah pelanggaran. Yusuf Aras, Taufik Kasrun, baik sekali melewati Yesaya, dan kali ini ditutup oleh Isa Konon. Taufik Kasrun nampak bola sudah meninggalkan lapangan. Bisa bernafas sedikit lega Miroslav Janu setelah timnya unggul sementara dengan skor 2-1 memasuki menit ke-37 di babak pertama. Tadinya dia sangat tidak ingin apabila tim Lamongan harus turun halftime dengan skor 1-1 atau tertinggal 0-1 tadi. Betul sekali, dan sementara rekor mereka tidak pernah terkalahkan kandang terjaga dari 7 laga kandang sebelumnya. Mereka hanya kehilangan 4 poin karena bermain seri dengan Sriwijaya dan Persija Jakarta. Terlebih Lamongan memiliki rekor yang cukup fantastis bila berlaga menghadapi Wamena di Stadion Surajaya di 2 tahun terakhir. Tahun lalu mereka berhasil menghancurkan Wamena dengan skor 5-1 pada tanggal 30 April 2011. Lalu pada 2 musim yang lalu menghancurkan Wamena dengan skor 7-2 pada bulan Februari tanggal 12 2010. 2 skor yang cukup mencolok, Bung Daniel. Ya, kita lihat memang turunnya Persiwa di laga sebelumnya tidak pernah meraih angka, dan baru musim ini mereka bisa meraih poin sempurna di markas Persija ketika ditangani seorang Gomez Oliveira yang sebelumnya kita lihat prestasinya tidak begitu luar biasa ketika bermain di Persebaya ataupun menjadi pelatih di Persebaya. Free kick oleh Gustavo Lopez. Yesaya Desna mengamankan lini pertahanan dari Wamena. Isa Konon kali ini terputus tadi, terbaca oleh Gustavo Lopez. Mario Costa kuasai bola bagi Lamongan. Tidak ada bantuan dari rekannya sehingga mudah dibaca oleh Isa Konon. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh bek kiri ini. Melebar ke sisi sebelah kanan, Eric Wicks-Lewis melewati Jimmy Suparno. Eric Wicks tembakan langsung yang sangat kencang dan terarah menuju gawang Horul Huda. Sayang tadi masih menipis di samping gawang dari Persela Lamongan. Upaya dari Eric Wicks. Ya, sebuah pergerakan yang luar biasa dari Eric Wicks. Kita lihat tadi dia beroperasi dari kanan ke kiri, dan kali ini beroperasi dari sektor kanan pertahanan Persela. Sebuah shootingan cukup deras yang memang kurang terarah. Bagaimana ekspresi orang Gomez Oliveira, sebuah penyesalan tentunya. Berharap bisa mencetak gol balasan sehingga terjadi skor menjadi 2-2. Sukadana melebar kepada Taufik Kasrun kali ini. Gustavo Lopez. Cukup keras tadi pelanggaran dari Harenovian Caniago.
benar-benar ingin dimatikan nampaknya pergerakan dari Gustavo Lopez sore hari ini, baik oleh Ade Iwan maupun Hari Novian Caniago. Dua pemain yang selalu memberikan tackling keras terhadap pemain asal Argentina ini. Sangat berbahaya sebenarnya dan pantas dihukum Hari Novian dengan hukuman kartu kuning, tapi kita lihat tidak ada sebuah hukuman bagi Hari Caniago. Gustavo Lopez cukup berbahaya tadi, tekanan dari Gustavo dan upaya rebound yang masih meninggi dari Jimmy Suparno. Ini dia umpan yang cukup mematikan tadi. Beruntung masih ada Boaka Edifode menyelamatkan gawang Wamena dan sebuah rebound dari Jimmy Suparno. Belum bisa diarahkan ke gawang yang sudah kosong tadi. Sangat cerdas kita lihat bagaimana Gustavo Lopez mengarahkan tendangan bebas di tengah-tengah sehingga menjadi rebutan bagi pemain ataupun penjaga gawang. Boaka Edifode berjuang merebut bola kembali dari sergapan 3-4 pemain Lamongan. Dan saya memohon maaf tadi ada kesalahan terhadap identitas negara seorang Boaka Edifode, pemain yang memang berasal dari Liberia. Sempat tersebut tadi berasal dari Togo. Jelas pelanggaran tadi dari Boaka Edifode terhadap Jimmy Suparno. Kita lihat memang Jimmy mencoba menghalangi pergerakan atau kecepatan dari seorang Edi Boaka Edifode. Ya. Yesaya Desnam. Sejauh ini kita lihat tidak adanya Oke John di sektor pertahanan dari Persiwa sangat jelas sekali. Ya. Di mana Iwan hampir tidak bisa menggantikan posisinya. Isa Konon. Umpan tidak cermat dari Isa Konon tadi. Mudah dikuasai kali ini bagi Suroso. Roman Golian. 4 menit tersisa di waktu normal babak pertama. Lamongan sementara unggul di hadapan El Amannya dengan skor 2-1. Gol tercipta dari titik putih oleh Mario Costas. Firly Apriansyah buang ke depan. Bola ditujukan kepada tidak jelas tadi. Justru lebih dekat kepada Taufik Kaslu. Ya, Firly terlalu memaksakan bola ke depan sementara Podai sangat jauh berada di garis depan dan gelandangnya sudah ada di sektor pertahanan dari Persiwa Wamena. Tembakan langsung dari Rudi Widodo. Jauh di samping gawang dari Gali tadi, tidak mengancam sama sekali. Ya, sebuah pencobaan dari Rudi Widodo yang melakukan syuting dari jarak jauh karena melihat para pemain Persiwa sudah membuntuk pagar hidup di sektor pertahanan sendiri. Pelanggaran nampaknya dari Boaka Edifode mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Tampak emosional kita lihat bagaimana Edi Boaka Edifode bermain pada sore hari ini dan terlihat jelas bagaimana kaki kanannya mengenai muka seorang Suroso. Dan kembali peluang kali ini bagi Mario Costas di kotak penalti dari Wamena. Mario Costas, oh sayang sekali, Gustavo Lopez coba mengembalikan bola kepada rekannya tadi, namun sayang tidak terbaca maksud dari Gustavo Lopez oleh Mario Costas. Kembali terbuang peluang bagi Lamongan untuk memperbesar keunggulan mereka. Ya, terjadi sedikit miskomunikasi antara kedua pemain ini, di mana Gustavo berharap Costas bisa langsung bergerak ke depan, tetapi justru berhenti di tempat sendiri. Ya, Boaka Edifode mengancam dari lini sebelah kanan pertahanan Lamongan, memberikan umpan kepada Ade Iwan. Isa Konon, Fodai, kembalikan bola pada Isa Konon, sangat baik kali ini peluang bagi Eric Wicks. Sebuah square pass tadi, maksudnya diberikan kepada Ade Iwan. Beruntung masih dapat diantisipasi lini pertahanan dari Lamongan. Firly Apriansyah kirimkan bola ke depan langsung. Wamena berupaya untuk menyamakan kedudukan, namun kali ini peluang 2 lawan 3 bagi Lamongan. Rudi Widodo, Gustavo Lopez dikawal ketat oleh Yesaya, peluang bagi Irsyad Aras. Irsyad Aras tembakan langsung diblok oleh Shibakoya tadi. Masih terbuka peluang bagi Gustavo dan nampaknya harus dilanggar. Sebuah pelanggaran yang sebetulnya tidak perlu terjadi karena Gustavo sudah kehilangan possession bola tadi. Sangat disayangkan. Ini dia tayangan ulang pelanggaran terhadap Gustavo Lopez ketika bola sudah tidak dia kuasai lagi. Ya, itu dia, bola sudah terlepas. Namun ada pergerakan untuk menjatuhkan Gustavo Lopez tadi yang terlihat oleh wasit Nanyamudin, oleh Ade Iwan lagi-lagi. Melihat sosok Gustavo Lopez barangkali
yang begitu menakutkan, dia tidak melihat posisinya apakah dia menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ya. Sehingga harus melakukan pelanggaran. Coba membangun pagar hidup, Gali. Ada Yesaya, ada Firly di sana. Inilah bola-bola kesukaan seorang Gustavo Lopez, di mana golnya sering tercipta dari bola-bola mati, terutama dengan tendangan bebas dengan arah lurus. Ruang untuk menambah pundi-pundi gol. Gustavo Lopez belum bisa mengancam gawang Wamena dan menambah keunggulan Lamongan tadi. Dari posisi yang cukup sentral kita lihat dalam tayangan ulang. Berupaya melakukan spin terhadap bola tadi, namun berada tinggi di atas gawang dari Gali. Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Wamena masih tanpa henti berupaya mengancam gawang dari Khairul Huda. Umpan jauh, kontrol yang sangat baik tadi dari Jailani Arai, memancing Roman Golian untuk keluar dari sarangnya. Jailani Arai, Isa Konon, ancaman terakhir mungkin bagi Wamena. Mencoba menyamakan kedudukan di babak pertama ini. Jailani Arai, crossing yang tidak sempurna tadi, terbaca oleh Sukadana. Ya, terlalu lemah dengan bola-bola bawah sehingga mudah diantisipasi para pemain belakang dari Persela Lamongan. Ya. Ada baiknya dengan bola-bola tinggi sehingga terjadi rebutan dan bisa berharap dengan ada rebound. Waka Edi Fodai menuju ke wing kanan tadi, berikan umpan kepada Taufik Soleh yang tidak bisa dimanfaatkan pemain yang satu ini untuk mengancam gawang Khairul Huda. Ya, saya pikir seorang Bodai terlalu liar bermain, ya, terlalu banyak bekerja, bertahan dan menyerang, sehingga fokus penyerangan hanya berharap seorang Jailani Arai. Sukadana Lamongan pasti menerapkan ball possession untuk mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-1. Roman Golian berpindah sisi kali ini kepada Taufik Hasrun. Umpan pendek kepada Irsyad Aras. Tampil cukup prima Irsyad Aras bersama dengan Gustavo Lopez di lini tengah dari Persela Lamongan. Suroso kembali ke belakang kepada penjaga gawang Khairul Huda. Tidak terlalu banyak mendapatkan tekanan Khairul Huda. Satu peluang terbaik bagi Wamena langsung berbuah gol tadi dari kaki Eric Wicks. Shibakoya Yuichi. Yesaya Desna. Terbuang tadi upaya dari Yesaya. Rudi Dodo, peluang bagi Gustavo Lopez kali ini. Dari jarak yang cukup bebas, Gustavo dan Mario Costas terlepas. Beruntung keluar dengan cepat, membaca bahaya tadi seorang Gali. Eric Wicks coba lewati Dedi Indra. Dari sisi sebelah kiri, pertahanan Lamongan Eric Wicks berdansa dan menari. Mengancam lini pertahanan Lamongan, umpan jauh kali ini. Oh, sayang sekali. Upaya dari Boakai Edi Fodai dengan tembakan gunting tadi. Ya, aksesnya cukup namun sebenarnya. Tapi kita lihat posisinya tidak begitu ideal untuk melakukan tendangan salto. Sehingga tidak membahayakan gawang dari seorang Khairul Huda. Dan peluit tanda berakhirnya babak pertama ditiupkan oleh Najamuddin Aspiran. Skor sementara di halftime, Mario Costas dengan 2 gol berhasil membawa Lamongan unggul 2-1 atas tamunya Persiwa Wamena. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.